Genjer genjer nang kedokan pating keleler. Genjer genjer nang kedokan pating keleler. Emak itu teko putih genjer. Emak itu teko putih. Nama saya Slamet Abdul Rajab, disingkat Slamet AR, tapi orang-orang menyebut saya nama Slamet Menur. Saya lahir pada tahun 1942, yaitu pada masa Jepang mendarat di Indonesia. Saya lahir di situ pada waktu itu. Kemudian saya memasuki sekolah SR pada waktu itu sampai lulus sekitar tahun 50-an. Kemudian tahun 60-an saya memasuki SMP sehingga lulus dan memasuki sekolah SMA Negeri Sukorojo pada waktu itu. Artinya pada waktu itu satu-satunya SMA Negeri Banyuwangi, yaitu SMA yang berkedudukan di Sukorojo. Pada tahun 63 atau 60-an saya aktif di kesenian, terutama angklung. Ya, pada waktu itu saya masih bergabung di kesenian angklung yang bernama Sri Muda, Seni Rakyat Indonesia Muda, di bawah pimpinan Bapak Muhammad Arif. Saya bersama teman-teman mendirikan atau mengaktifkan angklung Bintang Putih untuk melatih kesenian daerah Banyuwangi, terutama angklung di mana-mana. Akhirnya angklung yang bertemakan dengan lagu-lagu daerah menyebar ke mana-mana. Kurang lebih ada 10 tari yang sudah saya karyakan, yaitu tari genjer-genjer, nandur jagung, tari tani, tari nelayan, dan terakhir tari Rawan Sunti sekitar tahun 70-an, 72. Jadi gini, pada waktu itu saya tertarik pada penampilan tim dari RRT ya, yang menampilkan tari tani, tari nelayan, tari apa aja. Dan kebetulan saya pada waktu itu ke Singonjoro. Di situ
saudara saya itu sedang bercocok tanam di sawah, sehingga saya mengikuti bagaimana cara bercocok tanam dan lain-lain yang berhubungan dengan pertanian itu. Kemudian setelah saya pulang, saya berpikir kalau gitu tarian ini bisa dikasih tarian. Akhirnya saya praktekkan. Gitu. Saya mengambil contoh dari tim RRT tadi itu. Jadi bagaimana orang bercocok tanam, bagaimana orang mengolah sawah, bagaimana orang menggampung padi itu. Saya bersama teman-teman pada waktu itu yang mengiringi saya lagu atau angklung itu Pak Mardi. Kebetulan saudara saya kan di Pasinan kan petani. Jadi kebetulan saya pada waktu itu ke Pasinan, ke Singyuro dan ikut turun ke sawah. Nah disitulah ide saya timbul. Jadi Ekra itu perhatian sekali terhadap seni-seni yang timbul dari bawah, dari desa maksudnya. Ya apapun yang ada di desa itu, misalnya tari angklung, lodro, janger, apa itu diperhatikan. Ya. Jadi diarahkan, dianukan dulu. Kita ini menciptakan suatu tarian, kita mengambil judul pada lagu itu. Misalnya genjer-genjer, bagaimana isi dari lagu genjer-genjer itu, dan itu saya respon, kemudian saya saat istilah orat-oratan ya, gimana caranya medep, bagaimana ngeliwati galengan, bagaimana kita ajar ngunting, terus jajar kan di situ, dijajar, diuntingi, terus di dasar. Nah itu kita anukan. Jadi kita menciptakan suatu tari ya, kita membaca syairnya dulu. Dan lagunya kita paskan dengan gerak yang ada di tarian itu. Ciri khasnya itu istilahnya dengan fakta, artinya misalnya kita terjun ke mana, melewati galengan yang sempit, bagaimana kita memetik di kedokan, bagaimana kita caranya mengunting dan di dasar gitu, itu kita praktekkan dulu gitu loh. Setelah itu kemudian kita mendengarkan isi daripada jenis lagu itu. Jadi misalnya genjer, jadi gerakan halus. Jadi genjer kan lagunya kan gitu, tidak semena-mena gitu. Genjer nang kedokan pating keleler. Genjer nang kedokan pating keleler. Jadi kita melihat genjer di kedokan pating keleler. Dan kita ke sawah itu otomatis kan melewati galengan. Bagaimana kita misalnya miring sana, miring ke sini, melewati galengan. Terus bagaimana kita memetik diwadahi. Terus setelah itu dibawa pulang, dijajar-jajar, diuntingi, di dasar, dijual maksudnya, di samping untuk makan. Pada waktu itu masyarakat Banyuwangi itu tidak mengenal genjer. Yang mengenal genjer itu orang-orang Jawa Kulon. Jadi genjer itu keleleran, mengkedokan, ditek-itek malah. Kemudian istrinya Pak Arif, pencipta lagu genjer-genjer, orang Jombang. Nah pada waktu itu istrinya Pak Arif itu mengambil genjer di sawah, kemudian dimasak, kemudian waktu makan siang
Pak Arif pulang makan itu. Kemudian kok enak, dirasakan kok enak. Akhirnya tanya pada istrinya. Kalau istrinya Pak Arif kan orang Jombang kan sudah biasa olah genjer. Jadi setelah itu tanya, ini apa tadi? Tumbuhan apa? Sayur apa? Kok enak dimakan? Akhirnya istri Pak Arif ngomong, ini tadi suket yang reko idek-idek, itu genjer. Oh, berarti genjer ini bisa diolah menjadi lauk pauk. Pada waktu itu ada penggerosokan, terus saya kan ditangkap. Dan pada waktu itu saya sedang berdiskusi dengan Pak Arif. Nah, pada waktu diskusi terjadilah penggerosakan. Kemudian yang diskusi itu sekitar 5 orang untuk lari masing-masing menyelamatkan diri. Saya lari ke arah pelabuhan. Pak Arif ke arah mana enggak ngerti. Saya ke arah pelabuhan, dari jembatan pelabuhan saya tertangkap. Kemudian saya dimasukkan truk, diinterogasi, kalau tidak salah di Bulusan, di Taman Belambangan, dan di Kodim. Kemudian saya dipulangkan ke kelurahan, diserahkan pada keamanan desa di situ. Nah, disitulah saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya dipukuli, ya pada waktu itulah saya enaknya orang malah saya ini dimasukkan tong, mau dibunuh, dilempar ke mana laut. Ya untungnya ada tokoh yang melihat kejadian itu. Akhirnya saya dikeluarkan, suruh keluar. Karena saya bukan orang politik, soalnya saya seorang seniman. Akhirnya suruh keluarkan, saya dititipkan pada tokoh NU yang ada di Kepatian. Akhirnya saya diamankan di pos itu sampai aman. Terus terang aja ya, saya dulu kan mulai aktif di kesenian, terutama angklung. Itu sejak saya bergabung di Lekra. Kemudian setelah ada peristiwa itu, saya non aktif, artinya tidak berkecimpung, artinya vakum, tidak ada kegiatan. Tapi oleh orang-orang LKM di bawah naungan TNI waktu itu, saya dibina, diambil, terutama oleh Pak Hasan Ali. Itu dulu sebagai ketua LKM. Pak Hasan Ali, Pak Udori, Pak Ekwan, itu yang mengambil saya untuk bergabung di LKM. Sehingga saya bisa berkarya lagi. Selama saya mengikuti Lekra, itu adalah suatu kebanggaan saya. Soalnya apa? Sesuai dengan hati nurani saya. Artinya kerakyatan dari bawah, bukan dari atas. Ya. Jadi dari bawah saya sudah mengenal dari jenis-jenis tarian atau lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang Lekra. Soalnya tumbuh dari bawah. Itu. Jadi kita mengenal itu, tertarik itu karena sesuai dengan jiwa saya. Sesuai dengan apa yang diciptakan orang-orang Lekra. Itu temanya itu tema dari bawah, dari desa misalnya, bukan dari atas. Dari bawah itu orang-orang Lekra sudah menggali. Artinya apa yang ada di desa itu, misalnya Jamarulan, Nutruk itu tumbuhnya dari, kemudian tari-tarian terutama. Tari-tarian yang berhubungan dengan angklung. Itu orang Lekra sudah membina, artinya sudah ada. Sehingga saya sendiri tertarik. Karena jiwa saya adalah jiwa bawah. Jadi bagaimana saya bisa menelurkan, mengembangkan apa yang diciptakan oleh
orang-orang Lekra gitu. Jadi tidak ada apa ya, untuk kepentingan tidak ada organ. Mereka itu ingin ke bawah, artinya merakyat. Bagaimana rakyat itu seneng. Makanya lagunya Lekra itu sederhana tapi bermakna. Saya bangga karena apa? Lekra terus terang aja, orangnya kreatif dan orangnya itu apa ya, dinamis. Artinya melihat sesuatu yang kurang sempurna itu mesti disempurnakan. Tuh tujuannya. Bagaimana antara A dan B yang dulu berseberangan itu bisa berbaur gitu. Akhirnya lagu-lagu yang diciptakan Lekra itu akhirnya berbaur dengan orang-orang PNI, LKN. Soalnya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah bulat menjadi NKRI, bukan negara apa namanya, negara apa ya, macam-macam negara apa yang lali di sejarah itu ada yang mau mendirikan negara Islam, mau mendirikan negara ini, mau mendirikan ini banyak, tapi Bung Karno bertahan. Jadi istilahnya itu bertahan tetap pada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sampai sekarang. Akhirnya Bung Karno bisa menyatukan dan mendirikan negara Konferensi Asia Afrika. Itu berkat Bung Karno. Kemudian mendirikan organisasi yang namanya Ganevo. Nah itu adalah perjuangan gigih dari Bung Karno, Presiden RI, NKRI pertama. Tuh, kita salut. Saya merasa bangga. Soalnya Bang, dengan adanya Lekra, karya saya ini dikenal oleh masyarakat luas. Karya-karya saya. Jadi saya sekarang misalnya tari tani, tari nelayan, nandur jagung, mentereng-mentereng dan jengger gading itu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Ini masalah politik saya kan tidak begitu antusias, artinya tidak begitu fokus pada politik. Padahal pada waktu itu jiwa saya adalah jiwa seni. Jadi pada waktu saya lulus SMA, saya sudah menciptakan suatu karya tari yang namanya genjer-genjer, nandur jagung, tari nelayan, tari tani, dan lain-lain. Banyak-banyak. Padahal saya sendiri, jiwa saya ini mulai lancing, mulai muda. Jiwa saya sudah jiwa keseni. Sampai saya ini berkecimpung melibatkan diri di kesenian itu. Sampai saya ikut nari gitu loh. Dan tarian saya yang pertama itu tari genjer-genjer. Itu tari yang saya ciptakan. Kemudian tari nelayan, tari macam-macam. Banyak sudah, kurang lebih 10 tari. Cuma sekarang ini saya sudah lupa, artinya sudah berapa puluh tahun saya tidak berkecimpung di kesenian. Jadi mulai genjer-genjer, yang terakhir itu adalah tari Perawan Sunti tahun 70-an dan genjer-genjer tahun 62. Yang terakhir, kita sebagai seniman tua minta kepada seniman-seniman muda untuk paling tidak untuk mengenalkan seni dari bawah. Misalnya tari apapun yang timbul dari bawah itu kalau bisa dibina, disebarkan pada masyarakat luas. Soalnya apa? Soalnya kadang-kadang seniman-seniman
desa atau seniman dari bawah itu isin, songkan. Makanya Pak, saya minta pada generasi muda untuk menggali artinya seni yang timbul dari bawah. Itu aja. Terima kasih.